Sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Kusuma Bangsa, Jumat 7 Agustus 2020 dengan register perkara nomor 40-PT-P-2020-PA-KMW segera dimulai. Hadirin dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Peradilan Agama Kusuma Bangsa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara permohonan izin poligami nomor 40/PDP-2020 PA TTKMP antara Abdul Fajar Siddiq bin Amaluddin Bais dengan Gigi Dewi Tumurini binti Sanusi pada hari ini Jumat 7 Agustus 2020 dengan bacaan basmalah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi, saudari. Pagi. Untuk pemohon dalam keadaan sehat. Sehat yang mulia. Untuk melaksanakan persidangan hari ini. Siap insya Allah yang mulia. Jadi orang termohon siap. Siap yang mulia. Siap untuk melakukan persidangan hari ini ya. Iya siap. Untuk selanjutnya silakan berikan identitas pemohon dan termohon. Tapi masalah 3 oke. Masalah kita kan apa? Hah? Masalah kan. Oh, koyo ada cara HP orang buat. Lah iya, ada cara kamera bener baby. Bre. Selanjutnya akan kami periksa terlebih dahulu identitas saudara. Dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Iya ini. Silakan, Pak. Baik, untuk pemohon, siapa nama lengkap saudara? Robiul Fajar Siddiq, Nama ayah, Amaluddin Bais, agama, Islam, umur saudara, 30 tahun, pekerjaan, Direktur Sinarmas, alamat saudara, Ambo Kembang, Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. untuk saudara pemohon, saudara datang sendiri atau bersama dengan kuasa hukum saudara? Saya membawa kuasa hukum saya. Silakan untuk kuasa hukum memberikan identitas dan surat kuasa khusus. Itu. Istilah. Untuk saudara termohon, bagaimana? Ya, kemudian untuk saudara termohon, siapa nama lengkap saudara? Kiki Dewi Trimulyani. Nama orang tua saudara? Sanusi. Agama? Islam. Umur saudara? 25 tahun. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Alamat saudara di mana? Di Ambo Kembang RT 1 RW 1 Kecamatan Kedunguni Kabupaten Pekalongan. Saudara termohon, apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya bersama kuasa hukum saya yang mulia. Ya, silakan untuk kuasa hukum terbuka memperlihatkan identitas dan surat kuasa khusus saudara.
Baiklah, sesuai dengan Saudara pemohon dan termohon, Iya, yang mulia. saya harapkan kalian berdamai saja. Saudara pemohon menginginkan berpoligami. Jika memang berpoligami itu memberikan keadilan, maka sebenarnya tidak dipermasalahkan. Kalau misal itu memang membawa sakinah dan warahmah ataupun keharmonisan di dalam keluarga, sehingga ketika memang Anda sebagai seorang suami menginginkan berpoligami dengan alasan yang memang memungkinkan untuk berpoligami, maka sebenarnya tidak dipermasalahkan. Bagaimana saudara pemohon dan termohon ketika kalian berdamai saja? Ataukah mungkin saudara termohon mengalah, harus misal saudara pemohon diizinkan berpoligami? Bagaimana saudara termohon? Tidak, yang mulia, saya tidak ingin dipoligami. Karena manusia itu nggak bisa adil. Adil yang seperti apa, saya tidak mau dipoligami. Tapi bisa saja saudara pemohon yang mengalah, karena bisa jadi berpoligami malah justru mendatangkan kemudaratan yang sangat banyak. Ada berpoligami justru malah menjadikan tidak adil terhadap kedua istrinya, sehingga ini memungkinkan banyak kemudaratan nanti ke depannya. Apakah saudara pemohon saja yang mengalah? Bagaimana? Tidak, yang mulia. Karena saya ingin mempunyai keturunan, sedangkan istri saya tidak dapat memberikan keturunan. Jadi itu alasan saya untuk mengajukan poligami. Sudah cukup? Hakim mengatakan Cukup, Pak Ketua. baik. Dari nasihat perdamaian dari Hakim Anggota 1, bagaimana untuk pemohon? Apakah masih mau melanjutkan sidang? Saya masih mau melanjutkan sidang, yang mulia. Untuk termohon bagaimana? Masih mau melanjutkan sidang? Lanjutkan, yang mulia. Baiklah. Karena upaya damai dalam persidangan ini belum berhasil, namun tentu harapan kita damai adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, Majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara pemohon dan termohon untuk menyelesaikan masalah ini secara proses mediasi di luar persidangan ini dan dibantu oleh moderator. Untuk itu Anda ingin memilih mediator sendiri atau kami pilihkan? Kalau saya mending pilihkan yang mulia saja. Bagaimana, pemohon? Pilihkan, yang mulia. Baiklah, untuk itu nanti para pihak melakukan mediasi terlebih dahulu dengan saudara Robiul Fajar Sidik. Nanti jadwalnya akan diberikan oleh panitera dengan jeda waktu sampai 1 minggu. Cukup ya? Iya, cukup. 1 minggu cukup ya? Kurang, yang mulia. Kurang? Berapa? 2 minggu. 2 minggu. Baiklah. Baiklah. Untuk itu sidang ditunda 2 minggu untuk memberi kesempatan kepada termohon dan termohon untuk mendengarkan hasil mediasi. Dan kami perintahkan kedua belah pihak untuk hadir pada sidang tersebut tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang ditunda. Hadirin agama ketua bangsa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara data pada tingkat pertama dalam perkara permohonan izin poligami nomor 40/2020/PA/KMB antara Robiul Fajar Sidik bin Amaluddin Bais dengan Kiki Dewi Tirmuleni di Desa Nusi pada hari Jumat 21 Agustus 2020 dengan bacaan Alhamdulillah dinyatakan ditutup. Lalu bagaimana untuk pihak dari termohon? Termohon tetap tidak ingin dipoligami, yang mulia, jadi mediasinya tetap. Berarti masih tetap mau melanjutkan sidang ya? Iya, yang mulia. Baik, saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Agenda hari ini, adalah pembacaan permohonan dan jawaban termohon. Termohon, apakah saudara sudah menerima salinan surat permohonan pemohon? Sudah, yang mulia. Baiklah, untuk pihak pemohon, apakah mau merubah isi daripada permohonan tersebut? Tidak, yang mulia. Cukup, tidak ada tambahan atau perubahan? Cukup. Cukup ya. Baiklah, untuk surat permohonan ini
Mau dibacakan atau dianggap dibaca? Dianggap dibaca saja yang mulia. Bagaimana pihak termohon? Ya yang mulia dianggap dibaca saja. Iya, ya, baiklah. Dari surat permohonan ini dianggap dibacakan saja. Untuk pihak termohon, apakah sudah paham isi dari permohonan pemohon? Iya yang mulia, karena saya selaku pihak termohon sudah mempelajari surat permohonannya dan saat ini juga sudah mempersiapkan jawaban tertulis. Ya, silakan bacakan. Baik, untuk jawaban dari termohon apakah akan ada perubahan? Tidak yang mulia. Cukup berarti ya? Bagaimana untuk pemohon? Paham isi dari jawaban dari termohon? Mengerti yang mulia. Apakah akan mengajukan replik dari jawaban termohon? Iya yang mulia. Kapan, saudara siap? Hari ini juga. Hari ini juga? Iya. Silakan, bacakan. Baiklah, untuk pihak termohon, apakah akan ada perubahan dari jawaban termohon? Tidak yang mulia. Cukup ya? Cukup. Tidak ada perubahan berarti ya? Iya yang mulia. Untuk pihak termohon, untuk pihak pemohon maksud saya, paham ya pemohon isi dari jawaban termohon? Paham yang mulia. Kuasa hukum paham ya? Iya mengerti. Mau mengajukan replik dari jawaban termohon atau tidak? Saya diskusikan dulu yang mulia. Silakan diskusikan. Baik, cukup. Untuk pihak pemohon, apakah akan ada replik dari jawaban termohon? Iya yang mulia, saya akan mengajukan replik. Mau secara lisan atau secara tertulis? Secara lisan yang mulia. Kapan saudara siap? Sekarang juga. Baik, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan agenda replik dari pemohon. Silakan kuasa hukum pemohon menanggapi jawaban termohon. Yang terhormat Dewan Majelis Hakim, yang saya hormati pihak termohon, demikian replik atas jawaban termohon. Yang pertama, bahwa pemohon menolak jawaban nomor 1 dan nomor 2. Dengan ini pemohon menyatakan telah memenuhi hak dan kewajibannya. Dibuktikan dari termohon tidak pernah melayani pemohon dengan menyiapkan dan mendampingi keperluan pemohon di rumah. Yang kedua, termohon seringkali menghambur-hamburkan uang pemohon dengan berfoya-foya seperti belanja dan jalan-jalan. Dibuktikan dengan nota belanja. Yang ketiga, pemohon akan mencabut gugatannya apabila termohon dinyatakan sembuh dari penyakitnya, yaitu inkompetensi serviks, serta dimungkinkan dapat memberikan keturunan dikarenakan apabila dinyatakan dapat sembuh, kondisi kandungan termohon tetaplah sangat lemah. Hal itu dibuktikan dengan 11 tahun perkawinan dan 11 tahun terapi yang belum saja sembuh. Terima kasih. Bagaimana untuk pihak pemohon? Apakah replik dari saudara akan dirubah? Tidak yang mulia. Cukup? Cukup. Tidak ada tambahan? Tidak. Bagaimana untuk pihak termohon? Paham dari isi replik pemohon? Paham yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukumnya? Paham yang mulia. Apakah akan ada duplik dari replik pemohon? Tadi kami sudah berdiskusi dan akan mengajukan duplik secara tertulis yang mulia. Secara tertulis ya? Ya. Kapan saudara siap? Butuh waktu 1 minggu yang mulia. 1 minggu? Iya. 1 minggu. Baiklah, kepada pemohon, sidang selanjutnya diperintahkan untuk membawa calon istri, wali calon istri, dan keluarga saudara. Paham ya? Paham yang mulia. Kemudian untuk termohon diperintahkan untuk membawa keluarga saudara. Paham ya? Iya yang mulia. Baik, sidang ditunda 1 minggu untuk memberi kesempatan termohon untuk menyusun duplik. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan pada hari Jumat 28 Agustus 2020 dengan agenda penyampaian duplik termohon dan pemeriksaan keterangan calon istri, wali calon istri, dan keluarga pemohon dan termohon tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang ditunda. Pengadilan Agama Keseluruhan Bangsa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara permohonan izin poligami nomor 40/PLT-G garis miring 2020 garis miring PA.KMB antara Robil Fajar bin Amruddin Bais dengan Kiki Dewi Trimulyani binti Sanusi pada hari Jumat
21 Agustus 2020 dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim dinyatakan ditutup. Pengadilan Agama Sebuah Bangsa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara pemenuhan izin poligami nomor 4/2020 DKMB antara orang Titik bin Audin Bais dengan Gigi Dewi Tinggalani binti Sanusi pada hari ini Jumat 28 Agustus 2020 dengan membaca basmalah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana pemohon? Apakah selama sidang ditunda berubah pikiran? Tidak yang mulia. Untuk termohon bagaimana? Tidak yang mulia. Baiklah, karena tidak ada yang berubah pikiran, maka saya sidang lanjutkan dan saya nyatakan tertutup untuk umum. Saudara termohon, apakah saudara sudah siap dengan bukti saudara? Sudah yang mulia. Silakan baca. Pengadilan Agama Sebuah Bangsa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara pemenuhan izin poligami nomor 40/2020 DKMB antara orang Titik bin Audin Bais dengan Gigi Dewi Tinggalani binti Sanusi pada hari ini Jumat 28 Agustus 2020 dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana pemohon selama sidang ditunda apakah saudara berubah pikiran? Tidak yang mulia. Untuk saudara termohon, apakah berubah pikiran? Tidak yang mulia. Sidang dilanjutkan ya? Lanjutkan. Lanjutkan. Baiklah, karena sidang dilanjutkan, saya nyatakan sidang tertutup untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah penyampaian duplik termohon dan pemeriksaan keterangan saksi istri, wali saudara istri serta para termohon dan termohon. Saudara termohon, apakah sudah siap dengan duplik saudara? Sudah yang mulia. Silakan bacakan. Ya, silakan. Pekalongan 28 Agustus 2020 sehubungan dengan replik yang diajukan oleh pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi pada tanggal 21 Agustus 2020 maka dengan ini termohon konvensi atau penggugat rekonvensi mengajukan duplik sebagai berikut. Dalam konvensi yang pertama, bahwa termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada persidangan yang lalu. Yang kedua, bahwa termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik pemohon, kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya. Yang ketiga, bahwa pada replik yang menyatakan termohon sering pergi bersama teman atau tetangganya dan tidak melayani pemohon dengan baik, itu tidak betul sama sekali dan cenderung mengada-ngada karena selama ini termohon selalu melayani pemohon dan apalagi termohon bermain dengan teman-teman atau tetangganya pun tidak lama dan juga atas izin pemohon. Dalam rekonvensi yang pertama, pada dasarnya termohon konvensi atau penggugat rekonvensi masih ingin tetap hidup rukun dengan pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi. Karena termohon konvensi atau penggugat rekonvensi masih mencintai pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi dan demi keberlangsungan perkawinan antara termohon konvensi atau penggugat rekonvensi dengan pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi. Yang kedua, bahwa pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi terkesan sangat buru-buru ingin poligami dengan dalih ingin memiliki keturunan.
dan meminta termohon konvensi atau penggugat rekonvensi yang sedang berusaha terapi untuk kesuburan rahim untuk segera memiliki keturunan. Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut dalam konvensi. Yang pertama, menolak dalil replik pemohon yang menyatakan bahwa termohon tidak melayani dengan baik. Yang kedua, menghukum pemohon konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dalam rekonvensi, termohon menyatakan tidak bisa membuktikan bahwa dirinya akan segera dapat memiliki keturunan. Sekian yang mulia. Ya, terima kasih. Baik, karena kuasa hukum mohon termohon sudah menanggapi, saya ingin jawab jawab, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara kuasa hukum, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Iya yang mulia, saya akan mengajukan bukti. Baik, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari pemohon. Saudara termohon, saudara pemohon, tentu saja silakan untuk mengajukan bukti. Bagaimana untuk pihak pemohon? Apakah mau melihat bukti-bukti dari pemohon? Iya yang mulia. Silakan ke depan. Cukup ya? Baik, saudara pemohon, apakah saudara sudah membawa keluarga, calon istri dan wali calon istri? Sudah yang mulia. Ya, bertugas para wanita. Kepada saksi-saksi pihak pemohon dipersilahkan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudara saksi. Pagi Yang mulia. Semua saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Tolong tunjukkan semua kartu identitas masing-masing. Bawa ke depan. Terima kasih. Sebelumnya, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Bersedia? Bersedia ya? Baik, silakan untuk hakim anggota 2. Baik, untuk semua saksi-saksi silakan untuk berdiri dan maju 2 langkah ke depan. Untuk semua saksi silakan menirukan apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Silakan kembali ke tempat. Semua saksi telah bersumpah menurut agamanya. Untuk itu harus memberikan keterangan dengan jujur-jujurnya. Siap ya? Ya. Baiklah, untuk calon istri pemohon. Untuk selanjutnya yang lainnya silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baiklah, pada calon istri pemohon, siapa nama saudara? Yayolana yang mulia. Nama orang tua saudara? Joko. Agama? Islam. Umur saudara? 23 tahun. Baiklah, semua saksi telah bersumpah menurut agamanya. Untuk itu harus memberikan keterangan dengan jujur-jujurnya. Siap ya? Ada saksi ya? Siap. Silakan. Baiklah, kepada calon istri pemohon, siapa nama saudara? Yayolana yang mulia. Nama orang tua saudara?
Suharjo. Agama? Islam. Umur saudara? 23 tahun. Pekerjaan saudara? Karyawan. Kemudian alamat saudara? Desa Kelapa Nunggal, RT 1 RW 1 nomor 10, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Baik. Kepada wali calon pemohon, siapa nama saudara? Selesai. Nama orang tua saudara? Semua. Kemudian agama? Islam. Umur saudara? 45. Pekerjaan saudara? Pensiunan PNS. Alamat saudara? Desa Kelapa Nunggal, Desa Kelapa 1, Kecamatan Desa Pekalongan. Baik, untuk keluarga pemohon, siapa nama Anda? Iya. Nama orang tua Anda? Rahwana. Agama? Islam. Umur? 40 tahun. Pekerjaan? Pengusaha yang murid. Alamat saudara? Ambo Kumbang, RT 3 RW 4 nomor 5, Kecamatan Kedungoni, Kabupaten Pekalongan. Ya, terima kasih. Untuk pemeriksaan yang pertama adalah calon istri pemohon. Kepada wali calon istri pemohon serta keluarga di pemohon dimintakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Silakan. Saudari Kia, apakah saudari sudah mengerti mengapa diminta hadir di sidang ini? Sudah tahu yang mulia, karena saya akan menikah dengan Mas Robi yang mulia. Ya, sebagai calon istri, saudara sudah mengetahui status Robi? Sudah yang mulia. Mas Robi sudah berkeluarga. Kalau begitu, saudara akan dijadikan istri kedua. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Apakah sebagai calon istri saudara kenal dengan Kiki Dewi Trimulyani? Ya, saya kenal dengan Mbak Kiki, tetapi saya baru bertemu dengan Mbak Kiki 2 kali yang mulia, jadi tidak terlalu kenal dengan Mbak Kiki. Baik, seperti ini. Apakah sebagai calon istri Anda sudah kenal dengan Kiki Dewi Trimulyani? Sudah mengenal yang mulia. Apakah Anda juga sebagai calon istri sudah mengenal terlebih dahulu dengan keluarga Mas Robi? Sudah mengenal yang mulia. Kemudian, apakah Anda juga sebagai calon istri ada hubungan keluarga dengan saudara termohon Kiki Dewi Trimulyani? Tidak ada yang mulia. Bagaimana Anda bisa kenal dengan saudara Robi? Awalnya saya mengenal Mas Robi ketika saya diajak atasan saya ke kantornya Mas Robi. Dan sejak saat itu saya berkenalan dengan Mas Robi dan pertukaran nomor HP. Sejak saat itu pula Mas Robi sering cerita sama saya kalau istrinya tidak mempunyai seorang anak. Dan Mas Robi ingin sekali mempunyai seorang anak yang mulia. Dan sejak saat itulah saya sama Mas Robi menjalin hubungan dengan intensitas kami hubungan yang sangat baik. Sejak itulah saya berpacaran dengan Mas Robi yang mulia. Jadi setelah saudara menjelaskan secara historitas bertemunya Anda dengan saudara Robi, lalu saudara bertemu dengan Mas Robi atau berpacaran dengan Mas Robi itu tepatnya pada kapan? Tepatnya pada bulan Mei 2018 yang mulia. Apakah saudara bisa meyakinkan saudari termohon yaitu Kiki Trimulyani bahwa Anda bisa menjadi istri yang baik nantinya? Saya akan berusaha meyakinkan Mbak Kiki kalau saya bisa menjadi istri yang baik sama Mas Robi dan bisa berbagi dengan Mbak Kiki yang mulia. Apakah keluarga saudara itu merestui hubungan Anda dengan Mas Robi? Merestui yang mulia. Apakah saudara yakin kepada Mas Robi itu kalau Mas Robi itu
dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya kelak. Saya yakin Yang Mulia Mas Robi bisa berlaku adil kepada saya dan Mbak Kiki Dewi Mulyani nantinya. Dari mana Anda itu berpikiran yakin seperti itu? Semenjak saya kenal Mas Robi perlakuannya terhadap saya itu sudah sangat matang kepribadiannya, dan saya lihat sama Mbak Kiki juga harmonis. Tetapi sejak Mbak Kiki tidak bisa memberikan keturunan, disitulah Mas Robi ingin mencari istri baru, dan saya sama Mas Robi saling mencintai Yang Mulia. Ini Anda sebagai calon istri ya? Sebagai calon istri, apakah Anda itu mengetahui berapa penghasilan dari calon suami Anda, Mas Robi itu? Setahu saya Mas Robi berpenghasilan satu bulannya itu kurang lebih 20 juta Yang Mulia. Saudara mohon, apakah keterangan calon istri Anda sudah benar? Sudah benar Yang Mulia. Nah, untuk saudara termohon, apakah keterangan yang disampaikan calon istri dari pemohon itu sudah benar? Ada yang salah Yang Mulia. Silakan sampaikan. Jadi begini Yang Mulia, menurut keterangan dari saksi pemohon, beliau menerangkan bahwasanya kenal dengan Mas Robi itu bulan Mei 2018. Tapi pada kenyataannya pemohon dengan termohon itu menikah tepatnya tahun 2018 bulan Mei Yang Mulia. Jadi sangat tidak benar jika tidak ada permasalahan Yang Mulia. Memang pada awal pernikahan itu baik-baik saja, pernikahan mereka itu harmonis. Namun setelah pemohon kenal dengan saksi, jadi mulai muncul permasalahan Yang Mulia. Jadi tidak benar jika tidak ada permasalahan Yang Mulia. Sekian Yang Mulia. Nanti silakan untuk dituliskan di kesimpulan saudara ya. Iya Yang Mulia. Baiklah, untuk saudara saksi, apakah sudah cukup keterangan yang saudara sampaikan? Atau masih ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan? Masih ada Yang Mulia. Saya harap dari pemohon bisa dikabulkan Yang Mulia. Sudah, gitu. Baiklah, untuk sementara keterangan saudara kami akan cukup. Apabila pengadilan masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara siap untuk diperiksa kembali? Siap Yang Mulia. Ya, baiklah, silakan saudara mengambil kartu saudara, kemudian keluar dari ruang persidangan. Untuk selanjutnya, silakan dipanggilkan. Kepada saksi keluarga pihak pemohon dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara tahu maksud kedatangan saudara ke sini? Ya, saya tahu Yang Mulia. Kedatangan saya ke sini, saya ingin memberikan keterangan terhadap anak saya bahwa anak saya ingin mengajukan poligami. Dari mana saudara mengetahui anak saudara akan berpoligami? Dari anak saya sendiri Yang Mulia, bahwa anak saya ingin berpoligami karena istrinya tidak bisa memberikan keturunan. Kapan pemohon mengutarakan niatnya tersebut? Pada kira-kira pada bulan Juli sampai Agustus Yang Mulia. Pengetahuan saudara, apakah Robi dan istrinya pernah berselisih? Sepengetahuan saya mereka tidak pernah berselisih Yang Mulia. Apa saudara mengetahui kalau menantu saudara itu ingin mengadopsi anak? Ya Yang Mulia, saya mengetahui hal tersebut karena menantu saya sudah bercerita terhadap saya bahwa dia ingin mengadopsi anak dan saya mengizinkannya, dan saya bersedia bahwa menantu saya mengadopsi anak. Lalu bagaimana tanggapan dari Mas Robi sendiri? Tanggapan dari Mas Robi, dia tidak setuju kalau dia mengadopsi anak karena Mas Robi itu ingin mempunyai anak dari darah daging dia sendiri. Sebagai orang tua, apakah Anda itu mengenal dari calon istri Mas Robi yang
akan dinikah saat ini? Ya, saya kenal Yang Mulia. Kapan saudara kenal dengan calon istri Mas Robi? Ya, pada bulan Agustus 2018, Robi itu mengajak dia Yolanda untuk mengajak dia Yolanda datang ke rumah dan diperkenalkan kepada saya. Lalu apakah saudara itu yakin kalau anak saudara Mas Robi itu bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya kelak? Ya, Yang Mulia, saya yakin, sangat yakin sekali bahwa Mas Robi itu, anak saya itu bisa berlaku adil terhadap anak-anaknya kelak dan istri-istrinya. Tentunya seorang wali, seorang ibu dari anaknya ibu sendiri yang bernama Mas Robi, tentu ibu itu tahu, saudara itu tahu kalau penghasilan anaknya itu berapa. Setahu saya penghasilan anak saya Mas Robi itu 20 juta per bulan. Terus saudara pemohon, apakah keterangan disampaikan pihak keluarga dari pemohon itu sudah benar? Benar, Yang Mulia. Untuk termohon, bagaimana? Sudah benar, Yang Mulia. Untuk saksi, apakah akan ada keterangan tambahan? Tidak ada, Yang Mulia. Cukup? Iya, Cukup Yang ya? Mulia. Baik, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara siap untuk diperiksa kembali? Siap, bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan saudara ambil kartu identitas saudara dan silakan untuk keluar dari ruang persidangan. Yang Mulia. Untuk kemudian silakan panggil wali dari calon istri. Kepada wali calon istri pihak pemohon dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, apakah saudara adalah wali dari saudari Bea? Iya, Yang Mulia. Kemudian, apakah benar saudari Bea akan menikah dengan saudara Robi? Setahu saya, iya. Nah, Apakah Bapak sebagai walinya saudari Bea merestui jika dia menikah dengan saudara Robi? merestui, Yang Mulia. Ikhlas. Kelas. Apa alasan Anda menyetujuinya? Alasan saya karena yang pertama saudari anak saya ini sudah mencintai Robi. Terus alasan yang kedua emang Robi ini membutuhkan istri yang normal dalam kandungannya. Cukup, Ketua. Sudah cukup. Cukup. Masih ada keterangan tambahan? Saya rasa sudah. Cukup ya? Baik, sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara siap untuk beringat kembali? Siap, Yang Mulia. Ya, terima kasih. Silahkan maju ke depan, ambil identitas saudara dan untuk disilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih. Kemudian saudara kuasa hukum termohon, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Iya, Yang Mulia. Silakan saudara mengajukan bukti. Dari pihak pemohon apa lagi melihat? Bukti dari termohon. Saudara termohon, apakah saudara akan
Iya yang mulia. Sudah sini. Sudah yang mulia, sudah di ruang tunggu pengajian. Silakan tugas untuk memanggil saksi-saksi dari pihak termohon. Kepada saksi pihak termohon dipersilahkan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudara saksi. Selamat pagi Pak Hakim. Sebelum persidangan, sebelum kami tanyakan, terlebih dahulu kami akan tanyakan identitas saudara. Tolong tunjukkan semua kartu identitas saudara. Selamat pagi, saudara saksi. Pagi yang mulia. Sebelum dimulai persidangan, terlebih dahulu saya akan tanyakan identitas saudara. Silakan saudara untuk memberikan kartu identitas saudara. Terima kasih. Sebelumnya, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Bersedia. Bersedia ya? Silakan. Untuk saksi, silakan nanti menirukan apa yang saya bicarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silakan. Baik, kepada keluarga termohon, siapa nama saudara? Nama saya Amalia. Nama orang tua saudara? Samsi. Agama? Islam. Umur saudara? 32 tahun. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Alamat saudara? Kampung Kembang RT 5 RT 4 nomor 1 Kecamatan Bumi Kabupaten Pekalongan. Apakah hubungan saudara dengan Kiki Dewi? Saya kakak dari Kiki Dewi. Di mana ayah dan ibu Kiki Dewi? Ayah dan ibu sedang di luar kota. Jadi saudara mewakili keluarga? Iya. Apakah saudara tahu apa maksud kedatangan saudara ke sini? Iya tahu. Sini saya diminta untuk memberikan keterangan karena suami adik saya mau terpoligami. Lalu, apakah saudara mengetahui alasan saudara Robi menginginkan untuk berpoligami? Karena adik saya tidak bisa memberikan keturunan. Selanjutnya, dari mana saudara tahu bahwa adik Anda tidak bisa memberikan keturunan? Adik saya pernah memeriksakan kesehatannya, terus hasilnya itu diperlihatkan ke saya yang menyatakan bahwa adik saya itu mandul. Apakah saudara mengetahui bahwa upaya apa yang akan dilakukan oleh adik saudara? Berbagai banyak upaya itu kayak adopsi, terus sebelum itu kayak terapi itu sih. Dari mana Anda tahu bahwa adik Anda ingin mengadopsi anak? Karena suaminya itu tidak mau kalau hasil adopsi, maunya itu anak kamu. Saudara, lalu apakah adik saudara pergi ke panti asuhan? Saya tidak tahu ya. Apakah saudara mengetahui bahwa suami adik saudara setuju atau tidak apabila adik saudara mengadopsi anak? Kalau suaminya itu tidak setuju, setahu saya. Dari pihak keluarga Kiki Dewi, apakah setuju apabila suami Kiki Dewi berpoligami? Tidak, karena bagaimanapun manusia itu tidak bisa adil ya. Baik, apakah saudara mengenal calon istri Robi? Tidak. Saudara termohon, apakah keterangan yang disampaikan kakak saudara tersebut adalah benar? Benar yang mulia. Kemudian saudara pemohon, apakah keterangan yang disampaikan kakak ipar saudara tadi sudah benar? Benar yang mulia. Baik.
Saksi, untuk sementara keterangan saudara kami tidak cukup. Apabila pengadilan masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara sebut sebagai kembali? Ya, bisa. Terima kasih ya saudara. Silakan untuk mengambil identitas saudara dan silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Ya, saudara. Baiklah, saudara pemohon, apakah saudara akan menyampaikan kesimpulannya? Iya, Yang Mulia. Kapan saudara siap? 1 minggu lagi. 1 minggu. Bagaimana termohon? Apakah mau menyampaikan kesimpulan juga? Iya, Yang Mulia. Kapan Anda siap? 1 minggu, Yang Mulia. 1 minggu juga. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu untuk memberikan kesempatan pemohon dan termohon untuk menyampaikan kesimpulan. Kepada para pihak diberitakan hadir kembali di persidangan pada hari Jumat 28 Agustus 2020 dengan agenda penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang ditunda. Pengadilan Agama Kusuma Bangsa yang meriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara permohonan izin poligami nomor 40/PDT-PA/2020/PA/KMB antara bin Amadudi dengan Gigi Dewi Trimulyani binti Sanusi pada hari Jumat 28 Agustus 2020 dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dinyatakan ditutup. Pengadilan Agama Kusuma Bangsa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara permohonan izin poligami nomor 40/PDT-2020/2020/PA/KMB antara bin Amadudi bin Bais dengan Gigi Dewi Trimulyani binti Sanusi pada hari Jumat 4 September 2020 dengan membaca basmalah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana pemohon? Apakah selama sidang sudah berubah pikiran? Tidak, Yang Mulia. Masih tetap? Iya, tetap. Bagaimana untuk termohon? Selama sidang sudah apakah berubah pikiran? Tidak, Yang Mulia. Sidang saya lanjutkan. Baik, karena tidak ada yang berubah pikiran, maka saya sidang lanjutkan dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Kepada pemohon, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah, Yang Mulia. Kepada termohon, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah, Yang Mulia. Mau dibacakan atau dianggap dibaca? Dianggap dibaca saja. Dianggap dibaca saja. Iya. Silakan berikan duplikatnya pada kami, majelis hakim. Masing-masing diberikan majelis kemudian pihak lawan diberi. Baiklah, sidang diskor 1 jam guna musyawarah majelis. Baiklah, seperti yang tadi kembali. Pembacaan putusan nomor 40/PDT-2020/PA/KMB demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Kusuma Bangsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara izin poligami antara Khofifah Siddiq bin Bais melawan Gigi Dewi Trimulyani binti Sanusi dengan duduk perkara bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2020 dan seterusnya memberikan pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas, menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan pemohon serta termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kusuma Bangsa, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf A, pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Khusus Bangsa berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. Menimbang bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Indah Fitriani, namun mediasi tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa masih telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon. Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon menyatakan bersedia dan tidak keberatan. Menimbang bahwa untuk menguatkan pendapat dari permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi. Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis pemohon ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dibukti materi cukup serta telah dinesegel, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan P2, maka terbukti pemohon dan termohon berdomisili dalam wilayah jurisdiksi Pengadilan Agama Aceh sehingga mempunyai legal standing dalam perkara aku. Menimbang berdasarkan fakta tersebut, pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syarat yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberi izin kepada pemohon Robil Fajar Siddiq bin Amaluddin Bais untuk menikah lagi dengan calon istri kedua bernama Kia Yolanda binti Suharjo. 3. Menetapkan sebagai harta bersama pemohon dan termohon berupa bahwa selama menikah antara pemohon dan termohon telah memperoleh harta bersama berupa 1 buah rumah terletak di Bengkubang RT 1 RW 1 nomor 1 Kecamatan Kedunguni Kabupaten Pekalongan atas nama Robil Fajar Siddiq dan keterangan dalam surat dokter 11 Juni 2016 nomor 150 garis miring Bengkubang Kedunguni garis miring 2016 dan luas 314 meter persegi dengan batas sebelah timur rumah Kalian Kepras, sebelah barat rumah Bapak Supriyono, sebelah utara Jalan Raya Kedunguni, sebelah selatan rumah Bapak Said. B. 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2008 warna hitam nomor registrasi G8910S yang dibeli pada tanggal 18 September 2010 atas nama Nini Dewi Tribrani. C. 1 unit motor Honda Beton pembuatan 2014 warna merah nomor registrasi G2979 TT yang dibeli pada tanggal 15 November 2015. 4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000. Demikian putusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Khusus Bangsa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 masih bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Dr. Andes Muhammad Abdul Latif SHMH sebagai ketua majelis dan Dr. Andes Haji Imam Rizki SHMH serta Dr. Andes Muhammad Syarif Burhanuddin SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dr. Anda Sakit Aisyah sebagai pendeta tadi serta dihadiri pemohon dan termohon. Bagaimana pemohon? Pemohon menerima. Pemohon apakah menerima atau tidak menerima putusan? Menerima yang mulia. Untuk termohon bagaimana? Tidak yang mulia. Kami tidak terima dengan putusannya dan kami akan mengajukan banding. Baiklah. Apabila penggugat maupun tergugat tidak puas atas putusan dijatuhkan, saudara punya hak untuk mengajukan upaya banding dalam tenggang waktu 14 hari semenjak putusan ini dibacakan. Bagaimana pemohon? Iya yang mulia. Menerima putusan? Iya. Bagaimana termohon? Tidak yang mulia. Kami tidak terima dengan putusannya dan akan mengajukan banding. Baik. Kami duduk. Pengadilan Agama Khusus Bangsa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam perkara pemeriksaan poligami nomor 40 garis miring G garis miring 2020 garis miring PA KMB antara Dr. Siddiq bin Amaluddin dengan Gigi Dewi Tribrani binti Sanusi pada hari Jumat 28 Agustus 2020 dengan membaca materi perkara dinyatakan ditutup.
Kalau saya boleh. Kata nih. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu. Melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi.